Nadiro. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa bentuk dukungan dari keluarga sekolah yang sudah diberikan kepada dukungan dari pihak sekolah? Saya rasakan selama mengikuti program guru gerak banyak sekali baik dari dukungan moral dan material, yaitu selama di GP saya difasilitasi fasilitas yang mendukung dalam kegiatan guru gerak. Kemudian dukungan moralnya yaitu semangat dan dukungan untuk melaksanakan dan kesuksesan program guru gerak yang saya jalani. Ini yaitu apakah terjadi perubahan terhadap lingkungan kelas? Ya, selama mengikuti guru gerak, khususnya setelah selesai terjadi perubahan ke arah positif, khususnya di kelas saya, yaitu anak-anak menjadi lebih aktif, lebih gembira, lebih senang seperti itu. Apalagi setelah mempelajari model dasar pengembangan yang menuntun siswa kembali pada kemudian anak belajar. Anak sekarang kan lebih senang pembelajaran yang melibatkan mereka, baik itu di dalam kelas maupun belajar di luar kelas, belajar menyenangkan. Mereka sangat antusias dan juga pembelajaran yang bisa dilakukan juga sangat variatif ya, sehingga mereka juga lebih tertarik ya Ibu. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gubernur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidik SD Negeri 2 Gubernur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 2 Gubernur dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 2 Gubernur. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan kita hari ini ada beberapa acara yang akan kita lalui. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gubernur, yang ketiga pemaparan materi dari JDP kita yaitu Ibu Rosi Nadiro, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Mari saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gubernur. Kepada beliau Ibu Sri SPDSD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bima Dosen SPD selaku guru praktik gerak yang saya hormati, kepada Ibu Rosi Nadiro SPD selaku guru gerak, dan teman-temanku semua dewan guru yang ada dari kelas 1 sampai kelas 11. Alhamdulillah dan syukurlah pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan diskusi kaitan dengan misi sekolah dan disinkronkan dengan misi guru gerak yang nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh beliau Ibu Rosi Nadiro. Bapak Ibu,
selama ini kita sudah membuat visi dan misi sekolah. Kemungkinan visi dan misi yang kita buat selama ini mungkin belum menuju atau mewujudkan harapan pemerintah di masa ini. Bapak Ibu ketahui bahwa kita dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bahkan pada 1 tahun terakhir terjadi perubahan yang sangat signifikan kaitannya dengan masalah pendidikan. Salah satu di antaranya adalah kurikulum pembelajaran yang kita laksanakan bersama pada tahun pelajaran 2022-2023, yaitu kurikulum Merdeka yang kita laksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4. Begitu juga hanya dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh kelas 2 hingga 5 dan 6 yang masih menggunakan kurikulum 13. Dengan adanya penggunaan kurikulum yang kedua versi ini, maka sekolah dituntut untuk menyusun atau membuat seperangkat pedoman pembelajaran yang kita sebut dengan kurikulum itu 2 versi juga. Nah, di antara kurikulum itu yang satu adalah kurikulum Merdeka. Banyak istilah atau perubahan dan tujuan yang harus kita capai. Di antaranya mungkin nanti akan dilakukan pada level apa perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru sekarang. Kalau kita tangkap ketika kita mengikuti kita secara mandiri, kita mengambil platform Merdeka Mengajar, itu banyak pengetahuan yang kita dapat. Salah satu contoh yang kita kutip adalah elemen-elemen yang harus termuat dalam pelajaran Pancasila, profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, antara lain yaitu bahwa kita harus beriman takwa dan berakhlak mulia, bersikap mandiri, bersikap gotong royong, bersikap kreatif, berpemilikan tunggal ika, dan bernalar kritis. 6 itu yang harus kita capai pada kurikulum yang baru. Untuk itu, sekolah pun juga harus menyusun perangkat pembelajaran, perangkat kurikulum yang harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu nanti akan dikupas oleh Direktur Nadiro. Sekolah kita sudah siap menyusun perangkat pembelajaran itu atau belum, sudahkah atau belumkah? Mari kita simak bersama, dan apabila nanti ternyata sekolah kita belum sesuai harapan, kita harus siap melakukan perubahan. Konsekuensi kita harus siap melakukan perubahan menuju ke arah sana. Saya kira Bapak Ibu penasihat ya. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Harapan kami adanya diskusi ini nanti kita siap melakukan perubahan dari segala bentuk tindakan sesuai harapan pemerintah. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu penggerak kantin dan Ibu guru penggerak yang senantiasa melakukan inovasi-inovasi sehingga menuju ke arah perubahan, khususnya di SD Negeri 2 Gemilintong. Kami tidak bisa membalas apapun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas semuanya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri dari DIC-SDD. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi politik kita, yaitu Ibu Roksi Nadiro. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Gemilintong,
Bapak, Ibu Sri Gaini SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Negeri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu yaitu berdiskusi tentang visi dan prakaka perubahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk membedah berdiskusi tentang dan menganalisis visi dan prakaka perubahan yang ada di SD kita. Di sini saya katakan selamat datang kepada Ibu Susi selaku pengajar praktik Angkatan 5 Kabupaten Semarang. Dan sebelum kita ke inti, mari kita simak video berikut. Sudah mendengarkan puisi tentang apa lagi ya Bu? Indonesia. Aku melihat Indonesia. Nah, dari puisi tadi
Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi yang disampaikan dengan judul Aku Melihat Indonesia? Bangga, Senang, banyak ya, banyak aneka bercerita ragam. tentang kehidupan dan situasi yang ada di Indonesia. Puisi tersebut menunjukkan visi Presiden pertama kita akan terwujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersebut melalui sepotong puisi. Visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi setiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, setelah kita tadi mendengar tentang visi dari sebuah puisi, sekarang apa itu makna dari visi? Visi adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau sebuah organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, untuk mencapai sebuah visi atau untuk menyusun sebuah visi, diperlukan langkah-langkah dan tahapan dalam menyusunnya, yaitu berdasarkan inkuiri apresiatif rancangan strategi perubahan. Inkuiri apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inkuiri apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan hal yang positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilannya. Penerapan inkuiri apresiatif yaitu melalui tahapan yang dinamakan bagja. Jadi bagja itu adalah sebuah singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, yang kedua A ambil pelajaran, yang ketiga G gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir A atur eksekusi. Ya, pada tahap pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimana meningkatkan kompetensi murid di setiap kelas? Bagaimana menentukan karakter baik di sekolah? Bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar? Bagaimana cara memotivasi seluruh guru untuk dapat mewujudkan merdeka belajar di sekolah? Jadi buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Dalam langkah yang kedua itu ambil pelajaran. Contoh pertanyaan yang ada yaitu apa saja yang sedang dilakukan yang membuat kontribusi yang baik, kegiatan apa saja yang selama ini sudah mendukung perubahan, siapa saja yang dilibatkan dan terlibat dalam melakukan perubahan, kekuatan apa yang selama ini dilakukan dalam melaksanakan perubahan. Kemudian rancangan yang ketiga yaitu gali mimpi. Seperti apa warga sekolah terlihat, berpikir, bertindak, dan merasa bertanggung jawab. Bagaimana penampakan lingkungan sekolah secara fisik? Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terwujud? Dukungan seperti apa yang kita bayangkan yang dapat membantu terwujudnya mimpi kita? Kemudian sumber daya seperti apakah yang kita bayangkan akan tersedia? Langkah yang ketiga yaitu menjabarkan rencana. Nah, berisi langkah-langkah kecil apa yang diperlukan dalam melakukan perubahan, terobosan atau inovasi apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki terjadinya perubahan. Kemudian yang terakhir, rancangan inkuiri apresiatif tahap yang kelima, atur eksekusi. Siapa yang akan dilibatkan dalam rencana tersebut? Kepada siapa mereka akan melaporkan perkembangan dan kemajuan? Siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti? Dan siapa yang mengawasi pelaksanaan perubahan yang dilakukan? Nah, tadi sudah kita simak beberapa tahap dalam penyusunan sebuah visi.
Sekarang kita kembali ke visi yang ada di SD Negeri 2 Bungiriklon. Tentunya Bapak Ibu guru di sini sudah hafal dengan visi kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang terdidik dan terampil, mandiri dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mari kita berdiskusi menelaah bersama-sama apakah visi sekolah kita sudah sesuai dan sudah berpihak kepada murid atau belum, ya? Sudah atau belum, Bu? Sudah. Nah, apakah jika sudah sesuai, apakah harus diganti atau mari kita lanjutkan seperti ini? Lanjutkan. Mungkin dari konteks sudah sesuai ya, sudah berpihak kepada murid. Mari kita telah lagi dari susunan katanya. Terwujudnya peserta didik yang terdidik, terampil, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita telaah dari kata per kata, apakah sudah efektif atau belum. Mungkin tadi secara konteks sudah berpihak kepada anak. Coba, Bapak, oh iya, dari Pak Eri, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya bahwa visi dan misi dari SD 2 Bungiriklon yaitu terwujudnya peserta didik yang terdidik, terampil, mandiri dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau menurut esensi saya, menurut sudut pandang saya bahwa di sini ada double dari peserta didik. Alangkah baiknya itu terwujudnya siswa atau anak yang terdidik, jadi tidak double peserta didik yang terdidik. Kalau menurut saya masukannya seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Pak Erik untuk analisisnya. Dari Pak Erik tadi terdapat kata yang tidak efektif, yaitu peserta didik yang terdidik. Nah, seperti itu ya. Saya tampung dulu. Ada tambahan lagi? Oke. Tadi dari analisis konteks kepesertaan siswa yang terlibat sudah Kata dari kalimat efektif dan tidak efektif, bagaimana kalau saya usul ini, kata mandiri itu sebaiknya dihilangkan saja karena mandiri adalah salah satu elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila kan sudah ada kata mandiri. Jadi mandiri itu tidak usah dimunculkan pun juga nggak apa-apa karena di dalam muat kata mandiri. Terus tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Erik. Jadi terjadi double kata didik ya. Terwujudnya peserta didik yang terdidik. Nah, sehingga kedengarannya kan seperti janggal gitu, kurang pas atau bagaimana saya setuju dengan usulan Pak Erik tadi, sehingga bisa nanti disusun kembali kalimat visi ini nanti bisa diperbaiki kembali. Jadi tadi satu kata diperbaiki kembali, kemudian kata mandiri itu bisa dihilangkan karena mandiri itu sendiri sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau kita buat lebih ringkas lagi menjadi terwujudnya peserta didik yang terampil dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadinya berbunyi terwujudnya peserta didik
didik yang terdidik, terampil, mandiri, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila diperbaiki menjadi terwujudnya peserta didik yang terampil dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau disederhanakan seperti itu? Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Setuju. Ya, terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Bu Ning untuk masukan dan analisisnya. Tadi yang pertama dari Pak Eri. Pak Eri tadi mengusulkan ada makna ganda pada peserta didik dan terdidik. Jadi terkesan double kata seperti itu. Saya kembalikan ke forum, bagaimana Bapak Ibu baiknya peserta didik, terdidiknya ini dihapus seperti itu? Ya. Ya. Apakah forum setuju? Setuju. Terwujudnya peserta didik Yang terampil. Yang terampil, mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke analisis yang kedua dari tadi. Karena mandiri sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila, maka dirikan saja mandirinya kita buang. Seperti itu, nggih. Dihilangkan. Terwujudnya peserta didik yang terampil dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu seperti itu? Setuju. Oke, setuju. Nah, jadi visi dari SD kita yang baru yaitu terwujudnya peserta didik yang terampil dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, pada kesempatan kali ini, mari kita merangkai mimpi dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Mari kita lengkapi kalimat rumpang berikut dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang kita idam-idamkan. Yaitu sebuah sekolah yang berpihak pada murid serta menuntun murid mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita lengkapi Bapak Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang terampil dan berkarakter. Nah, kemudian saya percaya bahwa murid adalah ya, seseorang yang unik, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang bagaimana? Berkarakter, kemudian berpihak kepada siswa. ya, berkarakter dan berpihak kepada anak. Ya, kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa Butuh keterlibatan aktif. oh ya, butuh keterlibatan aktif supaya berkembang, Butuh bimbingan. Nah, kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Menuntun ke arah yang lebih baik. menuntun ke arah
Baik. Kemudian ya karena saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Perbedaan itu indah. perbedaan itu indah. Ya, Dan harus berkolaborasi. serta harus berkolaborasi. Ya, baik. Itu tadi adalah diskusi mengenai kalimat rumpang. Selanjutnya, identifikasi dan mengembangkan program apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Ya, kira-kira program sekolah kita yang sudah mengarah pada profil pelajar Pancasila apa ya Bu? Sudah banyak sekali sepertinya. Ketika hari Jumat diadakan Pembiasaan yaitu iya, pembiasaan senam kaki. Oke. Senam kaki. Kemudian Jumat bersih. Jumat bersih. Bacaan Asmaul Husna. Jumat bersih. Apa Bu? Bacaan Husna. Oke. Pembacaan Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang baru kita laksanakan kemarin sebagai pembentuk karakter anak apa ya kemarin? Perkemahan. Perkemahan. Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Persami. Kemudian kita adakan apa lagi kira-kira untuk membimbing dan mengajak anak pembelajaran yang berpihak kepada anak serta membentuk karakter adiyata nggih. Program adiyata. Kira-kira apa lagi ya Bu? Praktik sholat dan wudhu. Praktik sholat. Praktik wudhu dan sholat. Ya, praktik wudhu dan sholat. Kemudian Upacara. pelaksanaan upacara. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama. Ya, PHBI. Upacara dan Jadi PHBI. Oke. Kemudian apakah ada lagi? Ketika di kelas ini masih seputar di lingkungan kita. Ketika di kelas kita merancang apa? Pembelajaran yang student center. student center berpihak pada siswa. Student center dan berpihak pada siswa. Nah, nanti yang begitu tadi. Ya, jadi sudah ada agenda kita, beberapa sudah terlaksana secara rutin, yaitu senam pagi, Jumat bersih, pembacaan Asmaul Husna, persami, program adibiyata, upacara dan peringatan Hari Besar Islam, praktik wudhu dan sholat, serta pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada siswa. Student center. Seperti itu ya. Tulisannya gitu deh. Nah, ayatnya dulu. Ini ya Bu. Ya.
gosok gigi bersama. Berbaris. Sebelum dan setelah sholat saya. Baris, kemudian Berdoa sebelum dan sesudah. berdoa. Sebelum berdoa tadi sepertinya ada satu lagi tapi apa ya tadi? Berbaris. Terus nanti berdoa. Ya. Kami berbaris. Oh iya, gosok gigi bersama. Itu maksud saya. Ya pukul 10. Nyanyikan lagu. Nah, ini cara Gosok gigi bersama. Apa tadi itu setelah gosok gigi bersama? Oh iya. Lagu nyanyikan lagu wajib. Menyanyikan lagu kebangsaan dan mendengarkan bunyi teks Pancasila. dan teks Pancasila. Nah, jadi ada dan kita rencanakan yaitu pembelajaran student center yang berpihak pada siswa, senam pagi Jumat bersih, pembacaan Asmaul Husna, gosok gigi bersama, bersami, berbaris sebelum masuk ke kelas, berdoa, program adiwiyata, upacara dan peringatan Hari Besar Islam, praktek wudhu dan sholat, menyanyikan lagu kebangsaan, serta pengucapan teks Pancasila. Nah, setelah itu, prakarsa perubahannya mewujudkan murid berkarakter profil Pancasila. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan dari dulu tadi, harapannya dapat mewujudkan murid berkarakter